Poni, bangun. Bangun. Astagfirullahaladzim. Oh, mimpi berenang kali. Itu. Tadi gaya bebas. Itu kelelap abis itu. Sekarang gaya punggung. Gue ngimpi serem banget, Jim. Ada makam, itu meleleh, ngeluarin larva. Udah kayak gunung mau meletus. Nih, Dek. Kalau terbangun dari mimpi itu, langsung baca ta'awuz. Tahu. Bukan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Gitu. Nih, Jaki, nih sekalian. Gua pernah baca nih. Ada salah satu hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian bermimpi buruk, segeralah meminta perlindungan dari Allah karenanya. Tuh. Makanya kalau habis sarapan jangan tidur lagi. Beberes kek, olahraga kek, apa kek, kejar tuh rezeki. Jadi rezeki ente kagak dipatok sama soang. Merah ngantuk lu, gimana sih? Udah. Ayo kita gali yuk. Ada yang meninggal? Ya iya, namanya juga gali kubur. Pasti ada yang meninggal, masa iya ada hajatan. Tadi Pak RT dari Kampung Nangka itu ngasih tahu ame Pak Ahmad. Minta digaliin kuburan, katanya warganya ada yang ketabrak kereta, meninggal. Astagfirullahaladzim, matinya ketabrak kereta. Emang kagak ada yang ketabrak lain apa gitu? Lidah mati bisa milih. Lu takut gua. Ini rezeki malah takut. Ayo gali, semangat dong. Ayo. Udah sini aja ya, tidur. Tidur. Kapan juga nih Poni ini? Udah, ayo. Tuh bawa tuh. Teko. Arya gimana dengan Papa, nak? Mama baiknya nggak usah masuk, Ma. Mama nggak akan kuat lihatnya, Ma. Enggak, Mama harus lihat papamu yang terakhir. Mama pasti kuat. Enggak, Om. Mama nggak akan kuat. Enggak, Mama harus lihat. Mama pasti kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Pak RT, Pak Hensi, Iya, Pak Ustadz. pada kemana warga kita? Kok nggak pada takziah? Mungkin sebentar lagi, Pak Ustadz. Sebentar lagi dari mana Pak RT? Percuma Pak Ustadz datang juga. Pintunya aja masih dikunci atuh. Begini Pak Hansi, Pak RT, keluarganya telah menghubungi saya. Mereka semua masih pada di rumah sakit, mengurus kepulangan jenazah. Ya setidaknya kita bertiga telah kumpul di sini, kan bisa yang kita kerjakan. Apalagi nanti jenazah datang, kan kita harus mengurusnya. Tapi punten Pak Ustadz, setidaknya mah harus ada salah satu perwakilan keluarga di sini. Nggak dianggurin kini, emangnya kita buah anggur? Ya nggak Pak RT? Mana tadi capek ngambil kursi dari kantor RW ke sini. Nggak ada air minum, kegerahan, kehausan. Pokoknya capek Pak Ustadz. Yang ikhlas, yang sabar. Ini 10.000 3. Ini 20.000 pakai ini. Mbah, Pakai ini. Mbah, bapaknya Ariel meninggal dunia, Mbah. Adika. Iya, semalam ditabrak kereta. Sekarang jenazahnya masih di rumah sakit, Mbah. Innalillahi. Terus tenaganya pakai. Perasaan mendung tapi panas amat. Jangan dirasain, namanya juga kerjaan gali kubur. Mikirin mendung. Keringet gue udah bercucuran ini. Lu ngomong mulu. Jangan-jangan ini tanda-tanda yang ada di mimpi gua kali ya, Jim? Dek,
Yang namanya mimpi buruk itu jangan diceritain terus sama orang. Mimpi buruk itu asalnya dari setan. Jangan biarkan kau dipermainkan oleh setan, saudaraku. Lu. Tapi mimpi gue udah kayak nyata. Lu dibilangnya gak percaya. Terus kapan kelarnya nih ngegali? Diskusi melulu, ngobrol melulu. Kagak kelar-kelar. Lu nyuruh doang, ngomong doang. Nih gali sendiri. Kerja. Gue mau udah sering. Lu kan baru. Wow, putih banget. Ya. Wah, picek matanya. Gue dibilang putih. Mau gak ya jadi pacar gue? Wah, stres. Sakit hati sama Sophia, jangan begini-begini amat. Ih, Dia kesurupan apa sih? gue normal. Janda apa gadis ini? Dulu kan. Kira-kira mau gak ya? Janda. Dia sering kesini nyamperin makam suaminya. Udah gali, cangkul. Ayo gali. Udah cangkul. Mas, hidup saya tidak akan tenang, Mas. Sebelum orang yang membuat kita terpisah mati lebih tragis dari kamu, Mas. Dendam kesumat ini harus terbalaskan. Semoga orang yang menyebabkan kematian Mas segera masuk kuburan dengan azabnya. Panas bener ya. Padahal udaranya mendung dah. Ya kalau mau hujan hawanya panas. Ini bukan hawanya panas berasal dari orang yang mau kita kubur di sini. Sujon aja lu ah. Bukannya gua suujon. Waktu gua pertama kali gali kubur, kita diserang banyak laron. Buktinya yang kita makamin, orang zolim. Jangan-jangan yang mau kita makamin sekarang juga orang zolim. Dek, gue bagi air, Dek. Woi, jangan dikobok. Emang Katanya minta air. Itu tangan lu. Agak baik. Udah, terima aja. Lu mah ada aja sih. Maaf, Mas. Kalau boleh tahu liang kubur ini buat siapa ya? Yang saya dengar dari orang kantornya waktu saya berdiskusi sih, katanya yang mati di sini, mati mau dikubur di sini, profesinya kontraktor, yang kerjaannya nagih-nagih utang gitu kan. Debt kolektor yang nagih utang mah. Kontraktor itu yang pemborong. Ya itu, kerjaannya ngeborongin proyek nagih utang kan borong. Lu mah kagak ngerti yang ada tortornya. Lu berdua ngelesnya bisa aja. Kontraktor itu yang punya kontrakan. Ini lagi. Namanya siapa ya, Mas? Namanya kalau kagak salah Dika Superboy apa ya? Dika Subrata. Jangan ganti-ganti nama orang. Itu. Dika Subrata, debt kolektor yang dari Kampung Nangka itu. Iya, percis. Yang ketabrak kereta matinya. Astagfirullahaladzim. Ya. Aduh, kok jadi panas gini? Kenapa panas sih? Jim. Ambil air, Jim. Gua ambil. Aduh. Lu sih udah ngomongin orangnya. Yang banyak, Jim. Sember. Ini panas pisan hawanya Pak Ustadz, Pak RT. Mana cuma kita bertiga lagi. Pak RT, bagaimana nih warga kita? Itu dia Pak Ustadz. Saya juga heran. Padahal sudah kita siarkan loh di speaker masjid. Kalau Pak Dika itu meninggal dunia Pak Ustadz. Mungkin Pak RT, Pak Ustadz,
para warga teh takut ketika mengetahui Pak Dika tuh meninggal karena ketabrak kereta. Bayangin Pak Ustadz, Pak RT, kalau jenazah ketabrak kereta, tutut, kejus-kejus, dua, jenazahnya hancur. Serem bayanginnya. Kalau kita mandiin, pasti itu udah gak karuan Pak Ustadz, Pak RT. Serem saya mah bayanginnya juga. Ya udah, kalau serem gak usah diomongin. Biar nggak tambah serem kamu ini. Maaf atuh Pak RT, Pak Ustadz. Jim, buruan Jim. Iya, minggir. Guyur dah. Tunggu dong. Ngapain disiram-siram gini? Makannya panas, Pak. Kita di dalamnya rasanya kayak di oven. Makanya diguyurin biar adem. Belum juga dikubur. Tanda-tanda azab sudah muncul di liang lahatnya. Maaf, ibu siapa ya? Kok bisa berbicara seperti itu? Saya Rita. Dan itu makam suami saya yang meninggal gara-gara perbuatan orang yang dikubur di sini. Maksud ibu, orang yang mau dimakamkan ini? Ya. Dika Subrata, orang yang telah menzolimi saya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau ibu tidak bisa bayar, rumah ini saya sita. Sama isi-isinya saya sita. Enak aja main sita-sita rumah. Ada apa ini ribut-ribut? Saya petugas dari bank, ya. Saya ingin kasih tahu nih, istri bapak ini punya hutang kredit nih. Sama bank sudah 5 tahun tidak bayar. Ya tapi saya kan udah bayar 5 tahun yang lalu tuh 10 juta. Tapi kan belum lunas, Bu. Masih ada tunggakan kredit. Ini punya hutang bagaimana sih? Masa nggak mau bayar? Hah, nggak tahu malu apa kamu? Tunggakan dari mana? Waktu itu pihak bank menyetujui pengajuan kartu kredit saya 10 juta. Dan saya udah bayar 10 juta waktu itu. Tapi itu belum termasuk bunganya, Bu. Bunga? Ya iyalah pakai bunga, emangnya bank minjem dengan cuma-cuma? Hah? Dan menurut perhitungan saya, selama 2 tahun ibu cuman bayar minimum payment. Jadi 10 juta yang ibu bayar itu hanya utang pokoknya saja. Belum dengan bunga yang berjalan, Bu. Belum termasuk itu. Paham? Hah? Tapi selama 5 tahun ini tidak pernah ada tagihan bank. Pakai-pakai bunga segala, ini malah sampai 100 juta lagi. Ajaib. Bukan ajaib. Mengenai angka 100 juta itu karena pihak bank menghitung terus dan menghitung secara otomatis, Bu. Dan itu bunganya berjalan, Bu. Dan itu pakai komputerisasi, Bu, bukan sembarangan. Jadi dari hasil hitungan bank sudah diakumulasikan, baru itu keluar angkanya itu 100 juta. Dan itu ibu harus bayar sekarang. Kalau nggak ibu angkat kaki dari rumah ini saya sita. Paham? Nggak sekolah kali ini kata paham. Ada apa ini, Kang? Itu ada debt collector Dika Subrata. Oh, dikasih berata yang kejam itu? Iya. Masya Allah, Kang. Aduh, Pak, maaf. Jangan teriak-teriak, Pak. Nggak enak dilihat tetangga. Tetangga? Hah? Tetangga siapa? Tetangga kamu kan? Bukan tetangga saya kan? Biarin aja. Tetangga kamu pada tahu semuanya kalau istri kamu punya hutang sama bank dan tidak bisa bayar. Itu satu. Yang kedua, istri kamu tidak bisa dihubungi nih. Kalau dicari pasti dia sembunyi dari saya. Enak aja. Ya saya kan kerja dari pagi sampai malam. Emangnya saya nganggur? Oh bagus kalau kerja. Kalau kerja bayar dong. Mana ada sih saya uang 100 juta? Ini pemerasan namanya. Bu Rita, dengar. Saya berapa kali menghubungi ibu. Tapi ibu menghindar dari saya. Hah? Kalau punya hutang bayar keburu mati. Hutang jangan dibawa mati, Bu. Pak Dika, kalau uang 100 juta, terus terang saya nggak punya uang dan saya nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar ya? Bu Rita kan masih oke lah, ya kan? Bisa dijual kan?